kowar. Ora di bareng wasken jenengan riasken ini istilah iki nek habaib ora entuk. Ning sing dimaksud ini lagi ini loh gitu. Ora anu habaib ning habaib dalam arti kata sing habaib menceng, habaib tulisan dhek ya ning njur kebiahuyan kabeh. Nah, masalahnya kan bahasane para habaib kan yang lain terus merasa tersinggung. Ini saya Pak Haji. Kita luruskan ya. Jadi kita kesini ini bukan tanpa alasan. Jadi saya ini bahayanya kalau mengeluarkan statement di tempat publik itu bakal multi arti. Saya yakin benar niatnya baik untuk amar ma'ruf, saya sepakat. Cuman apapun itu niat baik kalau enggak dengan cara baik itu tetap enggak diajarkan dalam agama. Ini contoh ini sampai enggak pernah saya selama bertahun-tahun saya dari beliau enggak pernah saya lihat dia sedih kayak gini. Ini saya kayak tahun Siti ini nih keturunan Rasulullah. Paham betul jenengan? Yang saya ini rakyat tanggung darah Siti ini ada nih darah Rasulullah, kan harus sadar. Kita saat nulis sopon era Rasulullah besok hari kiamat, jangan ngertos. Ini yang saya mbok yang enggak adab. Ngerti loh. Yang saya gini-gini tetap pakai cara Islam. Insya Allah kita tetap bil ma'ruf. Sepakat nih teman-teman nggih. Kita selesaikan dengan cara Islam nggih. Artinya gini, yang saya ini saya dibel dari berbagai daerah. Saya mewakili dari teman-teman. Saya minta kejelasan, klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu apa. Kalau memang ada kebencian sekarang ini harus ada ditekan. Kalau memang saya harus datangkan habaib juga sekarang, insya Allah siap hadir dari Robito. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gestur kayak gitu surat saya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan kali ini yang tadi saya tampilkan dalam video cuplikan awal ini, yang mana yang telah kita saksikan bersama-sama, telah kita lihat bersama-sama, dan telah kita dengarkan bersama-sama. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, tentang terkait insiden Gus Fuad Pleret diserang oleh tamunya. Kalau kita perhatikan dalam konten-konten Gus Fuad Pleret, yang mana beliau dalam konten tersebut mungkin mengeluarkan kalimat yang mana seperti melarang habaib berdakwah di Indonesia. Jika kita melihat riwayat terdahulu, Indonesia bisa berkembang Islam pesat di Indonesia itu berkat para habaib. Siapa? Terkhusus para wali songo, 9 wali, yang mana beliau adalah para habaib, yang mana beliau menyebarkan Islam itu sangat begitu luar biasa terkhusus di tanah Jawa ini. Maka dari itu para habaib yang dari luar sana yang datang ke Indonesia untuk syiar agama Allah itu memang sudah ada dari sananya seperti itu. Lalu yang kedua, tentang terkait tamunya Gus Fuad yang datang ke tempat Gus Fuad lalu menyerang. Ini tamunya tersebut juga tidak bisa mampu mengontrol emosi seperti itu. Yang namanya kita bertamu, seandainya pun ada tujuan kita tidak baik kepada si tuan rumah, tinggal kita bilang tentang apa adanya. Kalau misalkan kita ingin fight atau kita ingin gelut bahasa orang Sunda, baru kalau memang mau gelut ya gelut, tinggal keluar rumah, keluar dari pendopo, keluar dari tempat tinggal keluarganya, lalu ditentukan di mana tempat itu ketika memang orang yang bertamu ingin bergelut kepada orang pihak tuan rumah seperti itu. Jangan main langsung ke belakang seperti itu. Jadi kalau kita lihat ini terjadilah politik adu domba, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kalau kita perhatikan dengan kelompok A, dengan kelompok B, kita ini menjadi terkotak-kotak. Ulama-ulama kita menjadi terpecah-pecah. Kasihan umat bingung mau milih ulama yang mana, saudara. Maka dari itu, mari kita jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang membenci Islam. Coba bayangkan, ulama A dan ulama B ini kita seperti dengan ini, pada gontok-gontokan, pada gesek-gesekan.
orang-orang kafir melihat kita ini pada tertawa lepas, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kesimpulan, ketika kita ambil benang merah terkait insiden Gus Fuad Kleret dengan tamunya, yang satu ngaku diserang, yang satu lagi ngaku dikeroyok. Jadi tidak akan ada simpang siurnya, saudara. Pasti semua orang beranggapan bahwasanya dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling benar, saudara. Maka dari itu sulit manusia itu mengakui tentang kesalahan diri sendiri. Hatta dia salah sekalipun, dia pasti akan membela dirinya untuk menjauhi dari kesalahan. Tapi berbeda dengan orang-orang kesatria. Kalau orang-orang kesatria, jangankan dia salahnya, benarnya pun seorang kesatria, dia pasti akan menganggap dirinya salah. Ketika benar, dia hanya berdiam diri, saudara. Seperti itu. Maka dari itu, sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, terusus terkait permasalahan Gus Fuad Kleret dengan para pecinta habaib. Maka dari itu, sudahilah. Jangan kau lawan dengan kebencian. Jangan kebencian dilawan dengan kebencian. Itu tidak akan ada ujung penyelesaian. Ketika kebencian kau sandingkan dengan kecintaan, maka kebencian kalau disandingkan dengan kecintaan, maka kebencian tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Maka dari itu, segeralah buka hati kita, saling maaf memaafkan terusus, apalagi di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang sangat penuh barokah ini. Alangkah baiknya ketika kita saling membuka hati, saling memaafkan, menjauhkan dari pertikaian, menjauhkan dari perang saudara-saudara. Maka dari itu, segeralah kita saling buka hati kita untuk menanamkan kecintaan. Karena ini akhir zaman, saudara. Nanti entah kapan tahu kapan, kita tidak ada yang tahu. Bukan hanya kita ini perang kata-kata, perang ucapan, perang konten, bukan seperti itu. Bahkan nanti bisa jadi kita ini akan mengalami perang-perang yang nyata, saudara. Ketika ucapan dan apa-apa yang kita keluarkan, mau di dunia maya maupun di dunia nyata, ucapan dan keberanian kita itu sama, maka itu tidak akan jadi masalah. Akan tetapi ketika keberanian kita hanya di dunia maya, ketika di dunia nyata kita tidak ada keberanian sedikit pun, tidak sesuai dengan apa yang telah kita ucapkan, keberanian yang telah diucapkan di media, akan tetapi tidak berani di dunia nyata, maka bersiaplah, Anda akan bikin malu diri sendiri, saudara. Maka dari itu, sesuaikan kapasitas Anda. Jika memang Anda berani dalam dunia maya, di dunia nyata pun Anda harus berani. Ketika memang Anda tidak berani di dalam dunia maya, berkata berkoar-koar, maka Anda jangan berkoar-koar di dalam dunia maya. Sesuaikan dengan apa yang ada di diri Anda. Dan sesuaikan, jangan ada kebencian di dalam hati Anda. Tanamkan kecintaan yang ada di hati Anda. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.